Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi, sing mbok ilingi. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, atine sampean bahasa Arab apa? Kolbun, kolbun itu maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge dikolbun. Napa? Dikolbun. Jadi misalnya HP tak wolak-walik jenenge dikolbu. Nah, berhubung ati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini, atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nah pas dosa ya lali pangeran, nah pas nemu nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ada surat nopo jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Jin. Kok roh? Maksudnya misanane apa midhoane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungane iku turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawar iku sembrono. Mergo ora tau akad nikah wae apa setan mbek jin hubungane apa Mas? Gak roh to ya? Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa Allah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh iku sayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Kayane ngaji te bodonan iku setan, adol agama iku ya setan. Makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu muni auzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahannya ya lha iki ra ngenyal biasa wae. Ini kan disiplin ilmu. Koyo asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga gerek wong ngakal wasu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari itu. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyeluk ya Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat iki ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih dajjal hadil ummah. Jadi si dajjal ya iki. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jati diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Lah ini yang riskan rubah-rubah nggih, riskan rubah-rubah. Kayak gini loh. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena enggak kelihatan. Kan materinya kan jim nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihil lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah, setan itu apa? Setan itu maknanya apa itu? Setan juga bisa setan ismiyah
yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger ngrusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jigoten tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Nah iku sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikaji Nabi tau ditamoni wong kafir, wonge cerdas. Mat, nah ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nah kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Ali jae sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam mek rotok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare sitok. Iku setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sing badan agama iki kacau mok saking pinter-pinteran silat napa lidah. Kayak presiden nak prihatin, jare sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jare keras seneng, prihatin terus gak dijawabane kan bingung iku bingung. Sebenarnya sing darani bingung prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh, untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Ini sing digaji untuk fasilitas juga rembukan bareng-bareng. Wong bingung yuk, bener di. Bener di. Hah? Lah repotnya omongan iso diolak. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing gak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut hukum mbok digoda ganti mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Ben kira sejarah. Ya mergo mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi bi afahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama iku sing khusyuk ora iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ora iso mikir. Akhirnya dia iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa napa? Ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cah cilik pokon ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis ra wayahe ngombe susu? Wis ra wayahe ngombe susu. Cah cilik dituntun didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora." Wis tuwek didulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan barang jangan-jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lha iku disebut
Wa idza badalna ayatan makana ayah, terus dikai jumlah muqtaridah wa wau a'lamu bima yunazzil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gawe ketetapan hukum terus getun atau ngevaluasi kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi ku repot. Itu tadi, nak mbok nasa mansuh adalah ibadah sing dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah sing masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh nambah angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sing digo modal lho apa. Bar ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisis nasa? Cah cilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng setuwa. Buarno jorokno, setuwa kok yo apa? Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene apa? Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan, sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah, itu terus dadekno saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alaiha.